Selamat pagi, penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan Sang Kehidupan. Ada rasa bahagiakah saat kita merayakan hari yang baru yang diberikan Tuhan pada kita? Selamat Paskah. Patutlah kita bersyukur memuji Tuhan. Maria adalah perempuan yang paling giat dan bersemangat mengunjungi kubur. Dalam dirinya tampak rasa kasih yang paling besar. Rasa kasihnya ini dikobarkan oleh alasan yang baik dengan mengingat perkara-perkara besar yang telah diperbuat Kristus baginya. Maria sudah berada di makam Tuhan Yesus. Awalnya mungkin Maria ke sana bukan karena iman bahwa Yesus bangkit, tetapi karena ia ingin menunjukkan penghormatan dan kasih yang tulus kepada Yesus. Kebangkitan Kristus menyatakan pada dunia bahwa ia hidup. Tidak ada kubur yang dapat mengikat Sang Kristus dalam kematian. Hanya ada cahaya terang yang menembus batu, sehingga batu kubur tergeser. Ia menang dan hidup. Di pagi Minggu Paskah ini, umat Tuhan, mari bersukacita, mari berdiri memuji Tuhan. Bumi surga bergema,
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terimalah salam rasuli. Kristus Tuhan sudah bangkit. Kristus Tuhan sudah bangkit. Ia memberkati saudara. Yesus bangkit, nyanyilah, haleluya. Sungguh mulia harinya, haleluya. Yang disalib Golgota, haleluya. Menebus manusia, haleluya. Naikkan puji dan syukur, haleluya. Bagi Kristus Rajamu, haleluya. Maut ditanggung olehnya, haleluya. Yang berdosa selamatlah, haleluya. Dalam sukacita perayaan Paskah ini, marilah kita mengingat akan kesalahan dan kelalaian kita sendiri, lalu membawa pengakuan pribadi kepada Tuhan. Allah Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, Engkau yang menciptakan kami dan mengenal keberadaan kami. Engkaulah Juru Selamat dunia yang mengasihi kami. Saat kami merayakan kemenangan Kristus yang bangkit, kami teringat salah dan dosa kami, serta mengaku, Yesus Kristus adalah sumber hidup. Ya Tuhan, ada banyak duka cita yang mendalam dan kehancuran impian ketika hati dan pikiran kami hanya dipenuhi tentang diri sendiri. Ada karsa dan karya yang gagal menjadi akhir dari segalanya, karena kami tidak mengakui bahwa kubur Yesus kosong. Ya Allah, harusnya kami terus sedia dan mengaku, Yesus Kristus adalah sumber hidup. sekarang kami tahu bahwa kubur kosong itu menyerukan kemenangan Yesus atas dosa dan kematian, dan pengharapan hidup yang kami miliki hanya ada di dalam Dia. Biarlah kami setia mengaku, Yesus Kristus adalah sumber hidup. Ya Tuhan, dengarlah doa-doa pribadi, bahkan sesama kami yang telah menyesal kesalahan masing-masing di hadapan-Mu. Berkenanlah atas permohonan ini
dalam rahmat dan damai sejahtera-Mu ya Yesus, sumber hidup. Amin. Kristus telah membebaskan kita. Mari berdiri. Dengan teguh kita mengaku secara bergantian. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Mari kita satu dalam doa epiklese. Menikmati pembebasan dari alam maut menjadi sukacita terbesar bagi kami pada keyakinan bahwa Yesus telah bangkit. Biarkanlah Roh-Mu bekerja di dalam hati batin kami, supaya kami sungguh menikmati perjumpaan Tuhan dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja. Dalam pengasihan Yesus Kristus, Tuhan yang bangkit, kami berdoa. Amin. Marilah berdiri menyambut pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Di Minggu Paskah ini, firman Tuhan berbicara melalui Markus 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 yang menyatakan kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada yang lain, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah,
katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Selamat Paskah. Paskah berarti telah lewat. Allah melewati. Melewati siapa? Melewati mereka yang mengambil keputusan menjadi tanda kepemilikannya. Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan sebagaimana dituliskan oleh Markus dalam pasal 16 ayat 1 sampai 8 tentang perempuan-perempuan yang pagi-pagi sekali mereka ingin pergi ke kubur Yesus dan merempah-rempahinya. Alasannya mengapa pagi-pagi sekali? Perempuan pasti memiliki rasa takut. Rasa takut baik secara psikologi tetapi juga secara insani. Rasa takut adalah insani. Tetapi ini diberikan Allah sebagai sesuatu yang ilahi, melekat pada diri seseorang. Makna dari Paskah sendiri ketika kita merasakan bahwa Tuhan yang bangkit, Yesus yang bangkit. Menjadi tanda tanya besar ketika itu, benarkah orang mati akan bangkit? Dengan cara kematian yang begitu tragis dan sadis. Bagaimana sosok kebangkitannya menjadi kerinduan terdalam bagi para perempuan untuk datang melihat dan merempahi kondisi mayat, dan mereka pun berpikir dalam perjalanan siapa yang akan membantu kita menggulingkan batu itu. Perempuan yang dianggap lemah, melemahkan diri dan merasa tidak memiliki kemampuan untuk menggulingkan batu itu. Sementara mereka berpikir dan berjalan, tiba mereka di pintu kubur dan mereka begitu kaget. Ternyata batu itu sudah terguling. Apa maknanya bagi kita? Siapa yang menggulingkan batu itu? Ya paling tidak kurang lebih berton-ton lah, tidak mungkin 1-2 ton. Paling enggak 5 ton kah? Untuk mendorong tidak mungkin. Tetapi kekuatan apa? Kekuatan Bapa. Yang seketika pada Jumat lalu kita merayakan bagaimana dia boleh meregang nyawa dan berteriak, "Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan Paskah kali ini, apakah kuasa Allah masih bekerja di dalam dirinya? Perempuan meragukan ataupun disibukkan dengan tradisi. Apakah tradisi manusia hanya membangun pengetahuan?
bagaimana pengetahuan itu akan berbicara tentang iman percaya dalam kontemplasi diri. Benarkah kita juga mengimani Yesus yang bangkit? Ataukah kita sebagaimana perempuan-perempuan itu? Kita hanya terpaku pada apa yang kita lihat, pada peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita, dan membuat kita malu dan ragu bahkan takut untuk pergi berjumpa dengan Dia yang hidup. Dan Alkitab menyaksikan betapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati. Itu pesan Yesus. Dan apakah kita juga mengimani Yesus yang mati itu tidak bangkit? Sia-sialah iman percaya kita kalau Yesus tidak bangkit. Karena Allah lah yang pemegang kehidupan. Dia memberikan kepada kita keberanian untuk percaya pada janji-janjinya, pada pernyataannya bahwa Dia tidak akan membiarkan engkau seorang diri. Dia akan datang mendekat. Dia akan menyatakan pembebasan. Dia tidak memberikan kamu hidup dalam suasana kematian belaka. Dia memberikan kebebasan. Dia memberikan harapan. Dia menjanjikan ada kehidupan. Sehingga kematian Kristus menjadi jaminan bagi kita untuk mengalami kehidupan yang kekal. Karena Dia sendiri mengatakan Dialah jalan kebenaran yang menuju hidup kekal. GPIB secara sinodal, secara dunia juga kita merayakan Paskah. Allah yang mengizinkan kematian insani dalam diri Yesus. Namun Dia menjanjikan pada hari yang ketiga Dia bangkit. Dan kebangkitan itu membawa satu tekad untuk menjalani kehidupan yang dibaharui. Jadi, marilah kita memaknai kehidupan yang ada di depan, kendati suasana di sekitar kita dengan berita-berita yang begitu menakutkan. Dan rasa takut itu membawa kita tidak bisa melakukan hal-hal yang biasa dan lazim. Seolah-olah kita diam dan hidup dalam kematian. Tetapi syukurlah kepada Allah, karena Allah memberikan kepada kita Yesus Kristus yang bangkit. Supaya kita tidak mati, tetapi kita bangkit dalam kebangkitan iman percaya bahwa keesokan Tuhan yang pegang. Dan Dia juga yang menyatakan jangan takut. Jangan takut. Takutlah kepada Tuhan yang berkuasa mematikan, tetapi Dia juga sekaligus menghidupkan. Kenapa harus takut kepada Tuhan yang berkuasa mematikan sekaligus menghidupkan? Karena Dia mengenal siapa kita. Dia memberikan kesempatan kita untuk hidup dan berkarya. Dan karya hidup kita itu akan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Sehingga marilah ada masalah datang, ada pergumulan-pergumulan berat, mungkin menghimpit kita sampai kita tidak berdaya. Bahkan menyudutkan kita pada peristiwa yang mematikan. Tetapi pada Yesus kita datang. Dan Dia tidak tinggal diam. Penuh kasih yang ilahi sesungguhnya. Dia memberikan kita kesempatan untuk percaya. Dan percaya kita tidak diabaikan. Dia menjanjikan kehidupan. Kini, esok hari, bahkan selamanya. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Dikau yang bangkit, Maha Mulia,
Umat Tuhan, marilah berdiri bersama orang percaya di segala abad dan tempat. Kita mengaku pengakuan iman rasuli dengan mulut dan hati masing-masing kita berkata, mari kita satu dalam syafaat kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Di pagi cerah kami menikmati anugerah kebangkitan Kristus menjanjikan kehidupan kekal. Kami bersyukur untuk kubur yang kosong, tapi hati kami terisi oleh kuat kuasa Roh-Mu dan memberikan percaya tak henti bagi setiap mereka yang datang ke hadapan-Mu, yang menaruh harap tak henti kepadamu, Engkau tidak abaikan. Ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan kami menopang seluruh pergumulan umat manusia di dunia, khususnya dengan wabah virus corona. Engkaulah Allah yang maha unggul terhadap kekuatan di surga, di bumi, bahkan di bawah bumi, termasuk kekuatan virus corona ini. Maka janganlah berlambat, janganlah menjauh. Biarlah perhatian dan peduli kasih-Mu Tuhan tertuju pada setiap teriak anak manusia minta tolong. Mereka yang sementara di pembaringan, mereka yang dalam proses pemulihan. Tuhan, kami mohon belas kasihan dan pengampunan-Mu berlaku, membekali bahkan membentengi para medis, setiap mereka yang memberikan diri untuk menolong sesama. Engkau Tuhan, jangan abaikan karya hidup-Mu melalui mereka. Bekerjalah bersama-sama mereka Tuhan, bentengi mereka, dan kuat kuasa Allah yang maha tinggi melengkapi mereka dengan kekuatan baru tiap waktu. Untuk setiap kaum keluarga yang menopang, Tuhan juga hindarkan dari setiap intayang bahaya yang mengancam. Jadilah Tuhan tempat perteduhan, tetaplah Tuhan menjadi sumber pengharapan kami. Kami sungguh berdoa kepadamu Tuhan untuk pemerintah, penyelenggara pemerintahan kami di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercinta. Kami menopang penyelenggara pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah tempat kami tinggal berkarya mencari nafkah. Kami menopang setiap mereka dalam segala tugas dan tanggung jawab di pemerintahan ini. Kami menopang anak-anak-Mu yang ada di dalamnya. Berikan kuasa dan hikmat-Mu. Kami juga teringat untuk mereka yang berkecimpung dalam bidang pendidikan, bahkan juga di bidang jasa, di bidang kuasa dan kekuatan hukum yang berlaku. Untuk keamanan negeri ini, Tuhan jangan diam. Dan Tuhan, ketika anak-anak dalam proses pembelajaran di rumah, mari Tuhan Engkau curahkan roh hikmat, roh pengetahuan, sukacita bersama ayah dan ibu, memberikan lagi kemampuan untuk sementara kasih setia Tuhan merekatkan hubungan yang selama ini semakin erat dan kuat. Berkati mereka yang dalam kesendirian, berkati mereka yang berada di luar kota maupun yang ada di luar Pulau Jawa, bahkan yang ada di luar negeri. Kami memohon Tuhan janganlah berlambat. Kami juga teringat untuk setiap mereka di bidang jasa dan keterampilan, di bidang
kesehatan dan juga hukum di bidang entertainment. Bahkan juga ketika wisata-wisata menjadi sepi, tetap Tuhan mempertahankan karya hidup bagi anak-anak-Mu yang berada di daerah-daerah termarginal, kelompok-kelompok masyarakat yang mulai tersisih, mereka yang di-PHK-kan, mereka yang kehilangan pekerjaan sementara juga yang mencari pekerjaan, mereka yang terus berkarya, yang akan mengikuti tes CPNS. Tuhan juga tidak tinggal diam. Ke dalam tangan kasih-Mu ya Allah kami menopang mereka yang juga membutuhkan lawatan Tuhan dengan kondisi perekonomian mereka yang semakin menipis. Tetap Tuhan membukakan tingkap-tingkap surgawi-Mu, mencurahkan berkat-Mu, memenuhi lumbung kebutuhan hidup saat ini maupun masa mendatang. Berikan juga hati kami melimpah dalam kasih dan kepedulian bagi mereka yang membutuhkan. Terima kasih ya Allah Maha Baik. Kebaikan-Mu juga melengkapi kehidupan kami bergereja. Berikan kami roh takut akan Tuhan untuk saling memuliakan Tuhan, bukan saling menanam kebencian ataupun pertikaian. Berikan kami keberanian untuk menghadirkan kasih dan pengharapan Kristus semata, karena kami tahu kehidupan adalah kehidupan yang sementara. Berikan juga kuasa bagi para pelayan gereja-Mu, khususnya majelis sinode kami, BP Mupel kami, bahkan ketika kami hadir di Provinsi Jawa Timur. Berkati gubernur kami, berkati wali kota kami, juga bupati kami, bahkan seluruh aparat pemerintahan yang ada di provinsi ini, khususnya istimewa lagi di Probolinggo dan sekitarnya. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang sementara berdoa. Tuhan jangan abaikan teriak mereka minta tolong, dan kami menopang mereka yang mengalami kelemahan tubuh yang harus dirawat, dan juga yang ada di rumah-rumah sakit, para pendeta, bahkan mereka yang dalam proses pemulihan, dalam isolasi dirinya. Tuhan, jadilah Tuhan tempat perteduhan. Kami menopang Bapak Adrianus Tahapari yang tadi pagi telah menjalani operasi. Berkati juga para dokter yang melakukan perawatan ini. Dan juga kami teringat untuk para dokter yang terus melakukan upaya untuk penyembuhan. Berkati, pakailah mereka sebagai sarana ataupun perpanjangan tangan Tuhan untuk pemulihan kesehatan mereka. Ke dalam tangan kasih-Mu kami menopang Bapak Calelili Pali, Bapak Suroso, Bapak Edi Sumampau, Bapak Hendrik Sutisnadi. Kami juga teringat untuk Oma Siana Brampi, Oma Betty Palandu, bahkan juga untuk Iting Datiana Sinu Haji Baru Ginting, juga untuk Ibu Patongkaran, bahkan juga Opung Tiominar Gunawan Baru Panggabean, untuk Bapak Rudi Iskandar, untuk Bapak Gali, untuk Yosua, untuk proses pemulihan Jonathan Anggoman, bahkan juga untuk Oma Dorcas Obala. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak mengabaikan permohonan dari setiap keluarga yang berteriak kepadamu minta tolong. Kami juga menopang seluruh presbiter kami, para penatua diaken, pelayan firman dan sakramen, ke-6 komisi pelayanan yang ada, ke-6 pelkat kami, unsur-unsur yang terkait di dalamnya, BPPJ kami, PHMJ kami, bahkan upaya kami untuk membangun kebersamaan, bahkan menguatkan untuk mendatangkan kesejahteraan. Berikan kami keberanian juga waktu yang baik untuk kami boleh membahas setiap program yang harus kami canangkan memasuki tahun 2021. Berikan juga kesukaan untuk kami mengembannya bersama-sama dengan Tuhan. Penataan yang sudah ada Tuhan, Engkau melihat segala kekuatan kami. Tetaplah Tuhan, Engkau menjadi kepala gereja, Engkau menjadi sumber berkat yang utama. Kami berseru kepadamu untuk komisi musik teologi di jemaat ini yang sudah beberapa hari melakukan live streaming. Kami berdoa untuk Yeri Wahyudi, untuk Diaken Sofice, untuk Penatua Doni, juga Diaken
Ristalenta, untuk Saudari Anita Kantor, Saudari Seven, Saudari Pauline, Saudari Selfie, bahkan untuk setiap mereka yang memiliki kesukaan untuk berbagi peduli, baik itu dari Germasa, baik itu dari Pelkes, juga PEG. Tuhan, berikan kami sukacita. Untuk Inforkom, PPSDI dan PPK, kebersamaan kami dalam GPIB untuk menyambut sidang sinode ke-21 di Surabaya. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Berkuasalah ya Tuhan, memberikan kami sukacita untuk terlibat di dalamnya. Terima kasih Tuhan, untuk setiap peristiwa yang terjadi, ajar kami mengerti niat baik Tuhan. Di dalam peristiwa Paskah, kami tahu Tuhan turut bekerja dalam segala hal, hingga akhirnya mendatangkan kebaikan. Kami mau berdoa juga untuk ABK yang saat ini melakukan tugasnya, pengendara, abang-abang beca, bahkan juga mereka yang berusaha di darat, di laut maupun di udara, di hutan dan di kota, mereka yang mengalami PHK. Engkau juga menyatakan peduli dan perhatian-Mu yang tak henti. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah bersukacita dengan pemberian kita masing-masing dan dengarlah nas Alkitab dalam Mazmur 96 ayat 7 sampai ayat 8 yang menyatakan, kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sebelum memberi, mari kita bernyanyi. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam Dia ada hidup, puji Dia.
Jemaat yang berbahagia karena memberi dengan rela hati, mari berdiri dan berdoa secara bergantian. Allah sumber yang hidup, terimalah persembahan yang kami beri dengan sukarela. Kita telah mendengar dan mengalami perjumpaan dengan Allah. Mari berdiri. Yakinlah Dia yang hidup menyertaimu. Kuasa kebangkitan Kristus melepaskan kita dari keraguan, kekhawatiran, dan ketakutan. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segala abadi. Terpuji Engkau yang telah memberi juru selamat manusia terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segala abadi. Dimuliakanlah Anak Domba Kudus yang mengorbankan diri jadi penebus. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segala abadi. Berilah Tuhan kasih abadi-Mu, jiwa kami penuhi dengan api-Mu. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segala abadi. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Tuhan Yesus ditinggalkan bagimu. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus diberikan kepadamu. Dan apa yang Tuhan Yesus Kristus berikan tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu.